Sahabat YKB senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Handri Salim dari GKI Cipinang Elok. Renungan kita hari ini berjudul Jangan Membiarkan Dosa, didasarkan pada Injil Matius pasal 18 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ingin bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah renungan kami hari ini membawa kami Tuhan untuk kembali mendapatkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Matius 18 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tahun lalu ada berita dari Cianjur tentang seorang anak yang kecanduan memakan kertas papir atau kertas rokok. Anak itu berusia 6 tahun. Mengetahui hal itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur pun turun tangan. Rupanya anak itu terbiasa memakan kertas rokok dari usia 2 tahun. Anak itu melihat ayah dan kakeknya melinting rokok, lalu mencoba menjilatnya. Lama-lama menjadi kebiasaan memakannya. Lalu kepala dinas mengatakan bahwa masalah itu terjadi akibat pembiaran dari sejak kecil. Pembiaran terhadap hal yang buruk akan membawa pada kebiasaan yang buruk. Demikian pula dengan dosa, saudara-saudara. Dari hal yang kecil dan terlihat biasa, jika dibiarkan akan semakin mengikat dan menjadikan kebiasaan yang sulit dihilangkan. Dalam Matius 18, Tuhan Yesus menasihati para murid untuk menegur orang yang berdosa. Ada tahapnya untuk melakukan itu. Bicara 4 mata, meminta bantuan yang lain, sampai membawanya ke jemaat. Serta dilakukan sebagai upaya untuk membimbing sambil mendoakan mereka yang berdosa. Tujuannya supaya ada pertobatan dan perubahan. Saudara-saudara, membiarkan orang berdosa tetap dalam dosanya adalah sikap yang keliru. Tentu saja, tak semua orang dapat kita tegur secara langsung, bukan? Namun, tidak berarti kita berdiam diri saja. Saat mengetahui perbuatan dosa seseorang, kita perlu berani bersuara untuk menegur agar orang tersebut sadar dari dosanya. Apalagi jika orang itu adalah orang yang kita sayangi. Demikianlah renungan kita hari ini.
Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala apa yang kami renungkan hari ini. Satu hal yang boleh kami dapatkan adalah keberanian untuk menegur seseorang yang bersalah, agar orang itu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ajar kami Tuhan, berikan kepada kami hikmat-Mu, agar kami pandai menegur seseorang dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.